Jaket ini sebetulnya punya dua wajah. Wajah yang pertama itu yang lu lihat sekarang. Sekarang gua lagi pakai wajah dengan bulu tebelnya ini di bagian luar. Terus wajah yang kedua yang kayak gini, di bulu tebelnya ini di bagian dalam, dan di bagian lapisan luar itu yang berbahan dakron. Oh, hai! Selamat datang lagi channel gue Bang IQ TV. Sekarang gue lagi ada di alun-alun Surya Kencana, Gunung Gede Pangrango. Bisa lihat aja tuh. Cuman lagi hujan di luarnya. Nah, rencananya sekarang gue mau nge-review dan ngasih tahu hasil ngetes gue ketika gue pakai jaket terbaru dari mereknya Antarestar ini. Ini salah satu jaket insulasi yang wajib lu coba sih. Selain lu mungkin pernah nyoba jaket dakron, jaket polar mungkin, atau lu pernah juga pakai jaket bulu angsa, ini jaket sejenis itu, jaket insulasi atau jaket mid layernya. Tapi yang ngebedain dari tampilannya itu terasa lebih elegan, kayak jaket-jaket Eropa gitu, tebal ini bulunya. Dan di bagian dalam itu ada lapisan kedua pakai insulasi dakron atau pakai isian dakron. Dan jaket ini tentunya sesuai fungsinya. Semalaman gua pakai di alun-alun Surya Kencana Gunung Gede Pangrango ini ya sebagai jaket untuk menghangatkan gua ketika tidur, dan sebagai jaket menghangatkan gua ketika gua makan di dalam tenda atau berkegiatan di area tenda kayak nongkrong-nongkrong di depan, gua pakai jaket ini. Dan jaket ini sebetulnya akan segera dirilis oleh Antarestar, makanya ketika nantinya lu suka, lu pantengin aja di marketplace-nya Antarestar. Kemungkinan akan dirilis di event 12.12. Akan gua bahas ada kelebihan kekurangan yang udah gua rasain. Jaket ini sebetulnya punya dua wajah. Wajah yang pertama itu yang lu lihat sekarang. Sekarang gue lagi pakai wajah dengan bulu tebelnya ini di bagian luar. Terus wajah yang kedua yang kayak gini, di bulu tebelnya ini di bagian dalam, dan di bagian lapisan luar itu yang berbahan dakron. Kenapa gua pakai sekarang yang bulunya itu di luar? Karena ketika gua coba yang dakron itu di luar. Terus gua coba yang bulunya ini di luar. Tapi yang gua rasain sih lebih terasa nyaman, terasa hangat juga. Proses penghangatan di dalam jaketnya pun terasa maksimal ya ketika bulunya ini disimpan di bagian luar, atau gue memakai wajah yang bulunya ini di bagian luar. Di bagian dalam ketika suhu panas gue itu muncul, itu diperangkap atau dipertahankan oleh bahan dakron yang ada di dalam jaket ini. Jadi favorit gue ketika pakai jaket ini ya wajah yang kayak gini aja, yang bahan bulu tebelnya ini terlihat di bagian luar. Ukuran yang gue pakai ini pakai M, karena rata-rata gue selalu pakai M sih untuk produk-produk dari Antarestar, terutama untuk jaket dan kaos. Gua kasih lihat dulu untuk fitur-fitur yang ada di sini, walaupun ya sorry banget nih sambil duduk karena memang di luar itu lagi hujan, jadi takutnya kamera juga rusak dan nggak fokus aja. Gua mulai dari bahan yang dipakai oleh jaket ini. Yang pertama ini bahan bulunya ini bener-bener tebel banget. Ini kalau lihat pegang di sini, gua sih sering punya sleeping bag bulu, cuman ini bulunya bener-bener tebel banget nih. Untuk di jaket ini itu keseluruhan full, hanya di bagian dada ini aja ada logo Antarestar, dan di sini ada saku. Tuh ada satu saku yang bisa lo fungsikan untuk penyimpanan barang. Di bagian bawah ini ada saku. Sakunya ini menggunakan karet untuk pintunya ini, dan ada hoodie-nya juga. Nah, hoodie-nya kayak gini. Full sampai bahan hoodie juga pakai bahan bulu tebal kayak gini. Hoodie-nya ini nggak pakai adjustable strap karena memang udah pakai bahan elastis yang langsung ngebentuk di sini. Tapi memang ya minusnya tuh nggak bisa dikencengin lagi untuk lubang hoodie yang ada di sini, karena memang nggak ditambahkan adjustable tali di bagian lingkar hoodie ini. Kalau bagian belakang polos kayak gini aja, dan di bagian pinggang pun nggak ada adjustable strap apapun di bagian belakangnya. Dan gua coba kasih lihat untuk lapisan di bagian dalamnya. Jadi resletingnya ini udah bulak-balik ya. Jadi resletingnya ini bisa ke sini kepalanya dan bisa ke bagian luar. Gua coba buka. Nah, ini akan gua kasih lihat untuk wajah yang kedua dari jaket ini. Wajah yang kedua ya tentunya dibalik aja. Bulu yang tebal tadi itu di bagian dalam posisinya.
Nah, di bagian dalam kayak gini. Ini juga sebetulnya sama-sama anget sih, karena ya bayangin aja bulu tebal kayak tadi nyentuh ke seluruh badan lu gitu. Oke, kayak gini nih. Nah, ini untuk wajah yang kedua dari jaket Antares Sherpa ini. Kontras banget untuk warnanya, yang tadi itu warnanya terang banget, kalau yang sekarang itu warnanya bener-bener gelap banget. Nah, untuk di bagian dalam ini kemungkinannya pakai bahan cire ya. Ini lapisan-lapisan lembut. Ini salah satu lapisan yang sering juga dipakai di jaket-jaket insulasi kayak gini. Karena bahan-bahan kayak gini juga bagus untuk membantu mempertahankan suhu badan lu ketika lu pakai jaket ini. Nah, sebenarnya untuk hoodie sih lebih mantep yang ini nih, karena yang nempel itu bahan-bahan bulunya nih. Jadi ketika gua tutup kayak gini, terasa lebih rapet karena memang bahan hoodie-nya ini menempel ke seluruh kepala gua. Dan di bagian dada ini nggak ada saku kayak tadi nih, hanya ada logo Antares aja. Kalau di wajah yang bulu tadi itu ada saku, di sini nggak ada. Tapi tetap ada saku di kanan dan kiri, cuman bedanya pakai resleting di sini. Resleting kiri dan kanan, dan kayaknya udah seragam sih kalau Antares itu pakai resletingnya kakak. Dan untuk bulu yang di sini tuh pakai bahan cirenya juga. Jadi ketika lu pakai wajah manapun tetap dapat saku di sini. Perbedaannya hanya jumlah sakunya aja. Terus ada satu fitur lagi yang ngedukung gua, karena gua semalam itu lupa bawa sarung tangan dan tidur pakai jaket ini, masih tetap hangat tangan gua, karena memang ketika tangan lo itu masuk ke saku wajah bulunya ini di dalam itu lu bergesekan dengan bulu tebalnya juga, jadi tetap terasa hangat walaupun tidak pakai sarung tangan. Jadi ketika semalaman tidur dalam sleeping bag Antares Merbabu pun, tangan gua masuk ke dalam kedua sakunya aja. Oke, sekarang gua akan ngomongin kelebihan dan kekurangan yang gua rasain ketika gua pakai jaket ini untuk tidur di dalam tenda, berkegiatan di dalam tenda, dan berkegiatan di luar tenda untuk nongkrong-nongkrong atau mungkin buang air kecil dan lain-lain di luar tenda. Gua ngomongin kelebihannya dulu. Kelebihan yang pertama, jaket ini seakan-akan lu mempunyai atau mendapatkan dua jaket sih, karena ada dua wajah. Lu bisa menggunakan wajah yang bulu tebal ini yang mana warna putih, atau lu bisa menggunakan wajah yang jaket dakron di bagian dalam yang mana warnanya itu warna hitam. Dan warnanya itu ada berbeda-beda, tinggal lu cek aja nanti di Antares untuk stok warnanya ada warna apa aja. Tapi kalau gua pribadi sih gua lebih favorit warna yang putih ini sih. Ya ketika lu mungkin campingnya 2 malam, malam pertama pakai wajah ini dan malam kedua pakai wajah satunya lagi, jadi orang itu seakan-akan nganggap lu bawa 2 jaket ya gitu, padahal jaket yang sama karena jaket ini punya 2 wajah. Kelebihan yang berikutnya ya ketika gua coba-coba itu semalam, gua ganti wajah dari jaket ini, favorit gua sih jatuh ke bahan bulu di luar kayak gini. Di dalam itu terasa lebih maksimal proses penghangatan oleh bahan dakronnya. Di bagian luar ya ketika gua megang atau bergesekan ya bergesekan dengan bahan-bahan bulu tebalnya ini. Jadi favorit gua ya wajah yang sekarang lu lihat ini. Kelebihan yang berikutnya layaknya jaket-jaket insulasi pada umumnya sih sebetulnya. Jaket ini ya nyaman banget ketika dipakai di area tenda ya, luar tenda lebih khususnya, karena memang ketika berkegiatan di luar tenda itu kita membutuhkan jaket yang tebal, terus jaket yang nahan angin juga. Dan jaket ini sih semalam gua pakai untuk berkegiatan sebentar di luar, dan untuk buang air kecil ya masih terasa hangat banget. Mengingat kondisi di Surken ini lagi angin ya, lagi angin dan terbilangnya masih aman lah. Kelebihan yang berikutnya, salah satu kelebihan favorit gua yaitu jaket ini nyaman dipakai tidur berjam-jam semalaman di dalam sleeping bag. Dan memang harus pakai jaket-jaket insulasi kayak gini sih ketika lu mau nyaman tidur dalam sleeping bag. Kalau pakai jaket-jaket waterproof, proses penghangatan itu malah terganggu. Jadi ini salah satu jaket yang gue rekomendasikan ketika lu membutuhkan jaket insulasi yang nyaman untuk tidur di dalam sleeping bag. Ya jaket ini salah satu pilihannya. Kelebihan yang berikutnya, saku yang ada di sini nih. Saku yang ada di sini itu walaupun gua nggak pakai sarung tangan atau lupa bawa sarung tangan ya tetap terasa hangat, karena di dalam itu ya bulu hangat juga. Walaupun nantinya mungkin lu sama kayak gua lupa bawa sarung tangan, ya seenggaknya saku ini bisa ngebantu ngejaga kehangatan dari tangan lu lah. Kelebihan yang berikutnya atau kelebihan yang terakhir ketika gua pakai jaket ini sih, kemungkinan jaket ini cocok juga untuk lu pakai summit nantinya. Karena untuk jaket ini bisa menahan angin juga dan bisa menghangatkan di bagian dalam tubuh lu juga. Paling prediksi gue ketika suhu badan lu udah naik ya, atau matahari udah mulai muncul, udah ada panas ya, jaket ini akan over, akan gerah. Karena memang ya lu lihat aja bulunya setebel ini dan ada bahan dakron pula di bagian dalam gitu. Sekarang gue akan ngomongin kekurangan ketika gue pakai jaket ini yang semalam gue temukan. Kekurangan pertama adalah ketika gue memfavoritkan kondisi bulunya ini di luar, tapi konsekuensinya ketika
bulu-bulu ini kena air, itu basahnya lama. Walaupun dilap itu masih terasa, dan ketika nempel ke telapak tangan atau ke kulit lu itu ya terasa dingin. Karena memang semalam itu tenda ini kan ada kondensasi di bagian innernya, ya sering bergesekan dengan jaketnya. Ketika gue pegang itu ya jadi terasa dingin karena basahnya itu agak bandel nih ketika nempel di bahan bulu ini. Kekurangan yang berikutnya ya lu pun udah paham lah, warna ini tuh warna putih, jadi mudah terlihat untuk kotor lah. Jadi hati-hati aja ketika nantinya lu memakai jaket ini. Kekurangan yang berikutnya, sesekali ketika gua pakai jaket ini di bagian luar, rasanya tuh gua pengen menutup lebih rapat lagi nih di bagian hoodie-nya. Karena kadang ada angin kencang menyentuh ke wajah gua, tapi nggak bisa dirapetin lagi karena nggak ada adjustable strap di bagian hoodie-nya. Ya, itu mungkin bisa lu pertimbangkan juga. Kekurangan yang terakhir, prediksi gua sih ini akan lama dibandingkan jaket-jaket lain untuk proses penyuciannya, terutama proses pengeringannya sih. Karena bahan-bahan bulu tebal kayak gini ya biasanya ya agak lama untuk kering sih. Oke, itu aja. Udah mulai hujan deras lagi nih. Ini udah jam 3 sore, gua harus turun ke bawah dengan kondisi hujan kayak gini. Ya semoga aman di perjalanan. Kalau memang lu pengen jaket ini silahkan ditunggu aja, karena jaket ini belum dirilis, tapi akan segera dirilis oleh Antarestar untuk jaket Sherpa-nya ini. Kemungkinannya dirilis di event 12-12. Kalau emang udah tanggal 12, udah langsung aja cek di deskripsi video ini, pasti ada linknya. Atau lu bisa ngeklik di YouTube Shopping di bawah sini. Oke, itu aja. Kalau emang lu suka dengan video ini, silahkan di like sama di share. Kalau emang lu suka dengan channel ini, silahkan di subscribe aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.